Takwamu Plus, menyamai takwa untuk Islam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Takwamu Channel, selamat datang di podcast Takwamu Plus Channel. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Ketua Cabang Pimpinan Aisyah Kampung Dadap, yaitu Ibu Nur Hidayah. Selamat datang di tempat podcast Takwamu Channel, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam hari ini topik pembahasan kita sangat menarik nih. Langsung saja, temanya itu adalah peran perempuan dalam membangun generasi berkemajuan. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, seberapa penting peran perempuan dalam membentuk generasi yang berkemajuan di era saat ini? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pertanyaan yang telah disampaikan oleh Aira, Ibu. Aira dari pertanyaan tadi ya, peran perempuan ya. Apa tadi peran perempuan? Seberapa penting peran perempuan dalam membentuk generasi yang berkemajuan. Nah, berkaitan dengan peran perempuan ya kan. Kalau yang namanya peran perempuan itu yang paling utama itu kan kita sebagai perempuan ini pasti kan punya peran ya kan. Peran kepada Allah yang pertama itu. Kemudian peran sebagai anak ya, peran sebagai istri, peran sebagai ibu dan peran secara sosial gitu. Jadi kalau kita lihat dari keseharian kita sebagai peran kita pada Allah itu adalah kita itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya kan. Jadi peran kita pada Allah itu ya tidaklah diciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah seperti itu. Itu yang paling utama kan itu. Kemudian peran yang kedua bagi perempuan itu adalah sebagai anak. Karena kita ini semuanya kan anak kan gitu. Baik yang sudah tua, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu itu pasti kan anak gitu. Jadi peran kita sebagai perempuan itu sebagai anak itu ya bagaimana orang tua itu ketika memiliki anak, dalam hadis itu kan dikatakan kalaulah punya anak terjaga dari hal-hal yang tidak baik itu akan mendapatkan pahala dari Allah seperti itu. Itu peran sebagai anak. Kemudian peran sebagai istri gitu. Jadi peran sebagai istri dalam rumah tangga itu ya sebagai mitra untuk keluarga, ya, mitra dari suami gitu. Nah, sekarang peran kita itu perempuan sebagai peran perempuan untuk mengasuh anak gitu kan. Jadi peran perempuan kalau tadi kita sebagai istri, ini kita sebagai ibu gitu. Jadi peran ibu untuk membentuk generasi yang sekarang ini tentunya kan ya bagaimana kita sebagai perempuan itu ya menjadikan generasi kita itu menjadi generasi yang tangguh, generasi yang bisa diandalkan seperti itu. Nah, kitalah sebagai ibu ini mempersiapkan diri. Nah, bisa jadinya generasi kita itu generasi yang apa tadi? Generasi berkemajuan itu kan berawal dari rumah gitu. Jadi terbentuknya generasi berkemajuan itu tidak istilahnya bim salah bim ya, tapi tentunya kan terbentuknya dari rumah tangga gitu. Bagaimana seorang ibu berperan di rumah tangga itu mengasuh anaknya gitu. Jadi asuhan seorang ibu itulah yang menentukan anak itu nanti jadi seperti apa gitu, ya kan? Kalau peran ibu di rumah tangga untuk membina anak-anaknya ya, tentunya kan itu peran yang sangat penting dan karena dikatakan juga madrasatul ula gitu. Jadi keluarga itulah sekolah yang pertama dan utama bagi anak-anaknya gitu. Jadi disitulah ya peran penting kita sebagai perempuan itu untuk mendidik anak-anaknya gitu. Mendidik anak-anaknya seperti apa? Tentunya kan kita lihat ketika kita sebagai seorang ibu itu ya
bagaimana ibu itu menanamkan akidah pada anak. Yang pertama itu. Nah, kalau kita tanamkan akidah kepada anak itu betul dari mulai kecilnya, mengenalkan Allah, kemudian mengenalkan baik buruk, mengenalkan boleh tidak, itu kan artinya kita sudah memberikan pendidikan ya yang terutama adalah tentang akidah itu tadi gitu. Jadi itulah peran perempuan untuk menjadikan generasi yang berkemajuan itu berasal dari keluarga. Itu yang terpenting gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, apa saja tantangan yang dihadapi perempuan, khususnya para ibu dan pelajar putri dalam mendidik generasi yang berakhlak dan berprestasi? Iya. Kalau tantangannya sih, kalau sekarang ini kan luar biasa ya kan, tantangannya sangat luar biasa gitu. Begitu modernnya zaman itu tantangan makin luar biasa gitu. Tantangan yang pertama sebagai generasi muda itu adalah ketika peradaban yang begitu luar biasanya seperti yang kita hadapi saat ini ya, banyaknya kebebasan itu kan menjadi tantangan yang tersendiri bagi generasi muda, terutama kalau perempuan. Nah, kalau perempuan ini tidak punya atau tidak memiliki karakter yang baik dari keluarga, maka akan mudah tergoyahkan di luar seperti itu. Nah, itu tadilah peran pentingnya seorang ibu ketika mendidik anaknya di rumah itu tadi ya, dari segi akidah, kemudian dari agama harus ditanamkan sedini mungkin itu untuk membentengi mereka ketika di luar itu ya terjadi gesekan-gesekan ataupun terjadi pergaulan-pergaulan itu mereka sudah tahu. Jadi di situ perannya sebagai perempuan ketika anak perempuannya itu menginjak dewasa gitu. Jadi tantangannya yang sangat luar biasa itu bisa diminimalisir supaya mereka itu tidak goyah dari akidah yang benar itu, yaitu tadi penanaman agama yang terpenting di situ. Oke. Bagaimana peran organisasi Aisyah dalam memperdayakan perempuan agar mampu menjadi pelopor kemajuan di lingkungan keluarga dan masyarakat? Ya, jadi peran organisasi Aisyah terutama untuk pelopor generasi muda itu ya itu tadi. Kalau di organisasi Aisyah itu kan udah ada ini istilahnya apa namanya tata tertibnya seperti itu. Misalnya kalau ranting itu harus ngaji dalam 1 bulan itu 3 kali. Nanti cabang ada ngaji lagi. Itu cara-cara untuk ya membina generasi penerusnya. Ya karena kalau kita Aisyah itu kan ada generasi yang penerus yaitu Nasyatul Aisyah. Termasuk ya Ananda ini nanti kan sebagai ya generasi kita gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya seperti kalau TK, kalau Aisyah itu kan punya apa namanya TK gitu kan. Nah TK itu kan punya guru gitu. Nah guru-guru yang ada di situ kita apa istilahnya kita arahkan untuk ya membimbing anak didiknya itu supaya bagus dalam pembelajaran. Misalnya kita adakan tahsin gitu. Dari tahsin itu kan bisa mereka itu dalam menyampaikan apa bacaan Al-Qur'annya bagus, kemudian juga sesuai dengan makhrajul huruf. Itu kan cara-cara untuk ya mengembangkan bagaimana generasi selanjutnya itu lebih baik gitu. Kemudian dari segi akhlak itu bisa diambil dari ketika kita ya mengaji dalam 1 minggu sekali gitu kan. Nah, itu cara-cara Aisyah. Kemudian juga ada Aisyah ini memberikan pengajian yang sifatnya itu adalah parenting gitu. Misalnya parenting untuk NA gitu kan. Untuk yang muda-muda ya parentingnya tentang apa? Kalau di program itu kan di Tanfis itu kan sudah ada gitu. Jadi Tanfis itu yang kita gunakan sebagai pedoman ya di situ ada yang menyampaikan bahwa mengadakan parenting tentang perempuan untuk menghadapi ya pernikahan misalnya seperti itu. Dari situ juga ada ilmu yang mereka dapatkan dan itu bisa digunakan untuk
generasi selanjutnya gitu. Oke. Nah, nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan oleh perempuan kepada generasi muda agar siap menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai muslim? Ya, nilai yang terpenting di situ adalah nilai agama gitu. Jadi nilai agama itu tidak bisa tidak bisa ditolerir, harus. Nah, nilai agama itulah yang membentengi mereka itu dari hal-hal yang merusak seperti itu. Karena dengan nilai agama inilah mereka kaum muda itu tahu mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu nilai agama yang pertama. Kemudian nilai ilmu gitu. Jadi kalau orang beragama, berilmu, dengan berilmu itu agamanya akan menjadi baik seperti itu. Karena kalau orang beragama tanpa ilmu itu akan dalam ibadah itu ya sembarangan gitu, hanya ikut-ikutan gitu. Tapi kalau berilmu, agamanya itu dengan berilmu itu akan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jadi nilai agama itu yang terpenting. Kemudian nilai ilmu itu juga ya menyertainya itu. Yang terpenting di situ, ilmu agama itu yang terpenting ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, apa pesan dan harapan Ibu kepada para pelajar putri, khususnya kader IPM, agar dapat menjadi perempuan yang berdaya dan mampu berkontribusi bagi umat, bangsa, dan persyarikatan Muhammadiyah? Nah, jadi harapannya itu dari IPM yang perempuan itu ya, yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Artinya jangan bosan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ibadah, terutama sholat, jangan ditinggalkan. Karena hal yang terpenting, sholat itu tidak boleh digantikan ataupun tidak boleh ditinggalkan kecuali wanita yang menstruasi atau nifas gitu. Jadi hal yang kedua ini, sholat ini adalah benteng dari perbuatan keji dan mungkar seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, taatlah kepada orang tua. Nah, kalau sebagai seorang anak udah taat kepada orang tua, insya Allah kehidupannya itu nanti akan tertata, akan mencapai kehidupan yang bahagia. Itu. Jadi pesan yang saya sampaikan itu adalah itu tadi, 3 itu tadi ya. Kemudian bergaullah dengan orang-orang yang solehah itu. Jadi kita tidak sembarangan ketika kita mencari kawan. Jadi carilah kawan yang soleh dan solehah, itu akan mendorong kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan bisa mengantisipasi untuk tidak bergaul bebas seperti itu. Sobat Takwamu Plus Channel, alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara podcast. Pada malam hari ini, terima kasih banyak Ibu Nur Hidayah selaku Ketua Pimpinan Cabang Aisyah yang telah hadir dalam podcast kami. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan bisa hadir lagi ke depannya dalam podcast kami. Sekian, terima kasih. Saya Aira Syafa Zahra pamit undur diri. Studio Podcast Takwamu Plus, menyamai takwa untuk Islam yang berkemajuan.